Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kayaknya udah lama saya nggak ngebahas tentang motor koleksi saya sendiri gitu. Di vlog kali ini akan mencoba membahas salah satu update oprekan terbaru di Honda CR-V 150L model year tahun pertama ya, yang diproduksi oleh Astra Honda Motor. Update-nya itu apa? Itu simpel sih. Saya mengganti lampu sen standar Honda CR-V 150L yang masih bulb itu menggunakan lampu sen LED yang biasa digunakan di banyak motor Honda seperti kayak CB150R, CB150X, CBR150R, terus habis itu Honda Vario dan juga Honda ADV 150. Bentuknya kayak gini. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menggantinya, apa aja yang mesti diperhatikan, dan trik-trik seperti apa yang saya kerjakan pada saat proses penggantian. Cek videonya yuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya akan coba perlihatkan ya bagaimana caranya mengganti bilang lampu sen ya untuk Honda CR-V 150. Nah, seperti juga bisa teman-teman sekalian bisa lihat di beberapa vlog dari vlogger lainnya gitu ya. Saya tidak mengungkapkan bagaimana caranya membuka nih ya headlamp ini, apa batok headlampnya, karena teman-teman sekalian bisa cari di beberapa vlog-vlog teman-teman sekalian yang lain gitu ya. Saya pikir juga cukup banyak, jadi untuk menghemat waktu teman-teman sekalian bisa langsung lihat ke vlog-vlog mereka. Lalu untuk teknis bagaimana cara mengganti lampu sen yang standar CR-V 150L ya dengan lampu sen LED yang biasa dipakai di CBR 150 atau CB 150 atau mungkin Vario gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Pertama adalah yang pasti kita akan mencopot dulu ininya lampu sennya gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini tuh caranya tuh sebenarnya nggak sulit gitu ya. Dia tuh nggak ada baut di dalam gitu ya. Jadi ada kayak klip begitu. Nah, klipnya kita congkel aja. Ini ada kayak karet lepas gitu, dan sebelumnya juga ininya dicopot dulu ya kabelnya. Lalu nah ini sebenarnya gampang banget ya, lepas taruh sini dulu. Ini itu tinggal dilepas karena ini tuh karet gitu. Terus sekarang ini dicopot gini aja nih. Nah, lepas gitu ya. Lalu setelah itu adalah proses pemasangan nih ya, lampu sen dari CBR ini gimana. Yuk kita lanjutin. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah lampu sen ya. Jadi pada dasarnya saya beli 4 ya, lampu sen asli ya, lampu sen original buatan Mitsuba. Biasa dipakai untuk CBR 150R, CB150R gitu ya, atau CB150X, dan juga Vario, mungkin Vario 150, dan beberapa varian-varian motor Honda lainnya gitu ya. Nah, jadi ini tuh kalau beli satu set tuh isinya 4 gitu ya. Dan ini satu udah saya pasang, 2 lainnya sudah saya pasang di belakang. Jadi harganya nih sekarang ya di beberapa marketplace gitu ya, kayak di Bukalapak atau di Tokopedia atau di mana ya, teman-teman bisa cari sendiri. Itu tuh sepasang itu saya dapat tuh sekitar nggak sampai Rp60.000 asli gitu ya. Tapi lu spek nggak ada bungkusnya dan segala macam. Cuman ini asli ya, asli apa namanya original. Dari Mitsuba gitu ya. Nah, caranya adalah kita buka dulu nih ya. Dia tuh ada kayak 2 bagian gitu ya. 2 bagian dari lampu sen IC-nya kayak gitu. Yang pertama ini kayak plastik gitu ya, dan kedua ada kayak karet gitu. Ini karetnya kita lepas dulu gitu ya, teman-teman sekalian. Ini saya taruh dulu sini ya. Nah, idenya adalah meletakkan karet ini kita selipin ke dalam sini teman-teman sekalian ya, ke lubang yang asli ya untuk lampu sen CR-V 150. Jadi itu kayak diselipin, jadi ini kayak ada parit gitu ya, ada parit, dan kayaknya ban paritnya ini langsung diselipin ke dalamnya gitu loh. Memang agak sedikit memaksa dikit. Nah, kita butuhkan yang namanya obeng minus kalau saya. Nih ya, saya coba dulu. Saya lupa cek dulu yang belakang tuh yang kecil. Ya, kita lihat yang belakang yang kecil ya, yang depan yang gede. Itu yang depan yang gede gitu. Langsung aja kita coba. Ini ya. Saya mulai dari bawah belakang, lalu belakang depan, agak-agak di apa namanya? Dipaksa gitu, teman-teman sekalian. Ya. Nanti bisa lihat ya lebih dekat lagi. Ya, kamera saya pindah ke arah sini. Ini tuh kayak yang
sodok-sodok kayak gitu sih. Ya, ditekan agar dia masuk gitu loh teman-teman sekalian. Usahakan sampai benar-benar semuanya tuh nyelip. Yes. Nah, gini ini udah hampir rata dia. Nah, ini karetnya udah mulai rata nih. Ratanya nampal di bekas lubang dari yang asli. Nah, balik lagi sebelah dalam ini biasanya kita harus sempurnakan nih teman-teman sekalian yang masuknya ke dalamnya ya. Nah, ini karet-karetnya dibenerin dulu. Gitu. Nah, sekarang adalah saatnya kita naruh lampu sennya. Gitu ya. Ini lampu sennya ya. Masukin lubang khusus untuk kabel yang pertama ya, masuk kabel lalu ditekan ya gitu. Nah ya, jadi ini ini kalau pas dia ngepras. Nah, jadi kayak gini teman-teman sekalian. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ngencengin di dalamnya nih, ngencengin di dalam biar ini tuh nggak gampang patah atau copot gitu. Gimana caranya? Ada trik khusus teman-teman sekalian. Nah, trik khususnya adalah kita gunain ini nih ya. Ini tuh panjangnya tuh baut ya, baut berapa nih ya? Lupa deh. Pokoknya yang masuk ke ininya samain ya dengan baut yang aslinya, tapi ringnya tuh cukup lebar gitu. Cukup lebar sehingga dia bisa menjangkau seluruh area dari sampingnya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ringnya mesti lebar ya. Cari aja ring teman-teman sekalian yang lebar kayak gitu. Saya dapat ini, kebetulan ada stok, tinggal di baut. Nah, bisa nih ya gitu teman-teman sekalian. Untuk lebih memperkuatnya kita gunakan ini nih ya, biasa kunci 8 ya. Nah, ini udah nih teman-teman sekalian. Jadi udah saya kencengin baik kanan maupun kiri. Kita akan lihat dulu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, tuh ya. Jadi karena kita menggunakan ring yang cukup lebar, jadi dia cukup untuk memperkuat ya, memperkuat apa namanya, penguncian dari lampu sen ini yang sebelah dalamnya. Kenapa? Karena dengan lebar dia areanya cukup menjangkau atas dan bawah. Nih teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian bener masangnya, maka dia akan benar-benar sempurna nempel di bagian plastiknya. Nih bagian plastik karet gitu ya, ketemu dengan plastik dari cover headlampnya gitu loh teman-teman sekalian. Ini yang sebelah kiri, nah ini yang sebelah kanan nih teman-teman sekalian nih. Lampu sennya kayak gini ya. Kita bisa lihat juga bahwa nih ya, pengunciannya cakep banget, di bagian dalam rapi dan rapi. Jadi memang teman-teman sekalian nggak ada sama sekali yang ngerusak dari bagian bodinya. Jadi benar-benar asli rapih banget ya. Ini untuk yang bagian daerah depan nih teman-teman sekalian. Nah, ini adalah prosesnya, bagian prosesnya, karena udah saya kerjain pada dasarnya. Jadi lampu sennya udah dipasang gitu ya. Proses pemasangan lampu sen di bagian belakang itu nggak jauh berbeda dengan di depan, cuman proses pembukaan cover bodinya aja lebih banyak gitu. Cover body samping dulu kalinya, pertama kali cover body samping, lalu joknya dibuka, terus habis itu ada kayak cover di bagian atas yang merah juga ditarik ke belakang ya, ditarik ke belakang. Terus jangan lupa ntar ada di bagian bawah sini juga dilepas dan segala macam. Baru ini prosesnya sama persis, pencopotan lampu sen lama dan masukin yang barunya persis sama seperti yang di depan tadi. Ada yang kayak dijepit-jepit ke dalam, lalu terakhir itu nyambungin ke bagian konektor dari kabel-kabelnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya sama banget. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa ini adalah akses untuk kalau teman-teman sekalian mau mengganti lampu belakang, misalkan mau diganti lampu LED dan segala macam, dan itu bisa juga. Nah, ini tuh saya tuh agak sedikit awalnya nggak tahu gitu ya tempat flasher, karena kita harus mengganti flasher. Nah, ini sampai dibuka. Sebenarnya pada dasarnya ini samping nggak perlu dibuka, tapi ini saya buka juga karena tadinya nggak tahu tempat flasher ada di mana. Ternyata tempat flasher ada di depan, di batok. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Nih, kita akan langsung rapihin dulu untuk bisa langsung nanti mencoba. Nah, jadi kita lanjutin ya. Jadi setelah pasang lampu sen, udah pasti kita masukin kabel ya. Ya, kabelnya oranye dengan oranye ya, kalau ini
lalu hijau dengan hijau, jadi cuma ada dua ya, hijau dengan oranye gitu teman-teman sekalian. Masukin bener-bener yakin kan dengan udah masuk dengan dalam gitu ya, sampai dalam, sorry maksudnya. Lalu apa namanya, sarung karetnya itu ditutup kembali supaya rapih dan tidak terbuka-buka. Nah, kini adalah saatnya untuk ngetes apakah dia nyala apa enggak gitu ya. Ini masih pakai flasher standar bawaan ya. Kita akan coba gini, nyalain, dan oh ternyata lampu sennya nyala tapi belum berkedip-kedip teman-teman sekalian. Dan memang ini adalah dikarenakan flashernya belum diganti. Kita harus mengganti flasher dulu. Tuh ya, jadi ini adalah flasher standar. Itu saya pakai flasher yang kayak gini nih. Ya. Flasher ini bisa divariasikan ya, karena ada kayak resistor variabel kayaknya di sini nih namanya ya. Variabel resistor. Dan ini tuh tinggal dicolok gini aja. Ya. Colok. Habis itu kita cobain deh sekarang. Lampu depan udah nyala. Wes. Ya, sekarang udah berkedip-kedip, dan kedip-kedipnya ini bisa kita setup juga sih, apakah dia mau cepet atau lambat menggunakan ini teh resistor variabelnya gitu. Kepencet klaksonnya, kaget sendiri. Oke, lalu setelah itu ya kita rapiin lagi posisi dari flashernya ke tempat semula ya. Oke, jadi flashernya rapih. Baru setelah itu kita tutup deh kembali yang namanya batok lampunya. Jadi ngebongkar batok lampu tuh memang ribet juga. Kenapa ya? Selain bongkar batok lampu, kita harus ngebongkar bracket apa namanya, awalnya tuh bracket plat nomor, lalu spakbornya juga diturunin gitu sehingga dia bisa lepas kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Pada dasarnya proses pemasangan lampu sen dari lampu sen CBR 150 ke CRF 150L sudah selesai. Lalu kita lanjutkan untuk ngerapihin dan kita akan lihat hasilnya. Yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini ya hasil dari pemasangannya. Kalau menurut saya sih, hasil pemasangan lampu sen LED dari Mitsuba yang merupakan OEM dari beberapa motor-motor Honda di Honda CRF 150 secara instan akan mengubah jadi bentuk dari Honda CRF 150 ini jadi kayak mirip CRF Rally ya, boleh dibilangnya belakangnya, karena pengaplikasian lampu sennya itu benar-benar memang mirip gitu ya. Seperti kita ketahui Honda CRF Rally 250 juga menggunakan lampu sen ini. Dan kalau menurut saya sih tidak terlalu panjang ya, lumayan ya, sehingga dia tetap menghadirkan kayak kepraktisan dan juga jet nggak terlalu lebar gitu ya. Sementara kalau misalkan kita terlalu lebar, sementara ini kan motor dual purpose gitu ya teman-teman sekalian ya. Motor dual purpose ini itu pada dasarnya sering jatuh, dan kalau misalkan terlalu panjang itu potensi untuk patah gitu memang jauh lebih besar. Nah, sementara kalau lampu sen ini kan boleh dibilang lumayan pendek gitu lah teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya sih cakep sih kalau menurut saya ya. Ini cakep banget sih. Praktis banget, jadi mirip CRF 250 Rally ini di bagian belakangnya teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa lihat ya, terus itu ya, rapi. Kalau misalnya kita masangnya bener di connection antara lampu sen dengan bodi itu bisa rapi teman-teman sekalian, dengan modal yang teman-teman bisa lihat di proses pemasangannya, yaitu menggunakan ring yang cukup lebar. Dan ini untuk bagian belakangnya nih gitu kan. Bagaimana kalau bagian depannya? Nih kita lihat ya. Wah, bagian depannya ini memang agak sedikit tertutup. Kenapa? Karena memang ini ada plat nomor ya, plat nomor bracketnya. Nih ya teman-teman sekalian ya, bisa kita lihat ya proses pemasangannya di dalam, agak dalam masuk ke dalam, dan kalau menurut saya sih tetap terlihat gitu ya. Tetap terlihat dengan baik ya, dari depan maupun dari yang bagian belakang gitu ya. Sementara memang nih ya teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat dari depan posisinya seperti ini, dan kalau menurut saya sih cukup bagus. Oke lah, saya puas banget gitu ya masang lampu sen ini, dan memang triknya hanya satu sih teman-teman sekalian, mesti beli yang namanya flasher baru gitu ya. Flashernya murah sih, di bawah 10 ribuan gitu. Sementara modal untuk ke lampu sennya itu
2 pasang itu sekitar Rp120.000. Asli Mitsuba OEM untuk Honda gitu. Walaupun saya belinya yang low spec. Ini ya teman-teman sekalian, bagus. Nah, ini adalah ketika motornya nyala dan lampu sennya saya aktifkan ya teman-teman. Ini karena siang banget nih, tengah hari bolong, jam 11 ngambil videonya, jadi memang tidak terlalu terang. Tapi kalau malam ini jelas banget sih, jelas banget. Ini untuk bagian depannya, kita lihat nanti yang bagian belakangnya teman-teman sekalian. Saya juga pakai saddlebag ya, saddlebag biasa tuh ya. Kelihatan nggak tuh nyalanya? Ya dikit-dikit kelihatan lah gitu. Itu teman-teman sekalian. Kalau dari arah belakang sih, kalau di mata saya sih kelihatan ini warna kuning nyala gitu. Oke, kita lihat dari jauh teman-teman sekalian. Wes, cakep ya, motornya tinggi, jenjang, ganteng gitu. Oke, mantap. Nah teman-teman sekalian, tadi teman-teman udah lihat bagaimana saya mencoba mengganti lampu sen dari lampu sen standar ya, Honda CRF 150L dengan lampu sen LED OEM dari Mitsuba yang banyak digunakan di beberapa motor-motor Honda. Saya udah menjelaskan bagaimana cara ngebongkarnya, walaupun memang nggak semuanya videonya, lalu bagaimana trik-trik dalam mengaplikasikan lampu sennya ke dalam lubang yang ditinggalkan oleh lampu sen standarnya, dan juga apa yang mesti diperhatikan, kayak misalkan kita harus mengganti flashernya. Mudah-mudahan vlog ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian, dan sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.